Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah dengan NIM 1219238 kelas 12 1D30. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pertemuan bab 2 pada mata kuliah aplikasi basis data. Baiklah, tanpa basa-basi kita lanjut saja dengan pembahasan pada pertemuan 2. Kali ini kita akan membahas MySQL dan MariaDB. MySQL, apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau struktur query language. Maksud dari struktur query language itu adalah bahasa query yang terstruktur. Perbedaan antara MySQL dan SQL, MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. Kemudian lanjut ke pembahasan MariaDB. MariaDB seiring akuisisi dan dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MariaDB. Sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source pengembangan dari MySQL yang full free atau gratis. XAMPP sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3. Sehingga modul praktikum ini menggunakan basis data dengan jenis server MariaDB. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan MySQL dan MariaDB. Kita lanjutkan ke praktikum. Pertama, kita buka XAMPP. Kemudian kita start Apache dan MySQL. Setelah itu, kita buka command prompt. Nah, di sini kita sudah masuk command prompt. Kemudian pertama-tama kita masuk ke local disk C dengan cara ketik cd c.2 enter. Lalu kita ketikkan XAMPP /mysql/bin/mysql.exe. Jangan lupa tanda petik, kemudian -u root -p. Kemudian kita enter. Karena kita tidak menggunakan password, kita enter saja. Nah, kita berhasil masuk ke MariaDB. Di MariaDB setelah kita berhasil masuk ke MariaDB, kita bisa melihat isi database yang ada di komputer kita dengan cara menggunakan perintah show database .2 .com. Kita enter. Di sini ada 5 database. Yang pertama Information Scheme, MySQL, Performance Scheme, PHPMyAdmin, dan Test. Selanjutnya kita akan coba pakai database MySQL dengan perintah use MySQL. Enter. Nah, setelah ada kata database change, berarti kita berhasil menggunakan data MySQL. Lalu, jika kita ingin melihat atau menampilkan data user yang ada di MySQL, kita gunakan perintah select user host from mysql.user, enter. Nah, di sini ada 4 user. Setelah kita mengetahui apa data user yang ada di MySQL,
Kita lanjutkan dengan membuat user baru. Caranya dengan menggunakan perintah create user, lalu masukkan nama user yang ingin kita buat. Di sini saya akan menggunakan name saya. Coba-coba add localhost. Jangan lupa tanda petik 1. Kita enter. Nah, query oke, berarti kita berhasil membuat user 12192308. Coba-coba. Nah, saya akan membuat user baru lagi menggunakan perintah yang sama, yaitu create user. Tanda petik 1, masukkan user yang akan kita buat. Sini saya yang pakai menggunakan name saya. Coba lagi. Add localhost. Nah, setelah kita berhasil membuat 2 user, kita bisa melakukan pengecekan apakah user kita tercatat. Kita bisa gunakan perintah kita bisa keluar dulu. Kita cek dulu. Select user, host from MySQL .user enter. Nah, tercatat bahwa user kita telah ada di dalam MySQL tersebut. Lalu untuk mengetes atau mencoba, kita harus keluar dulu dari user MySQL. Kita gunakan perintah exit yang berarti keluar. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita masuk dengan cara yang pertama lagi, menggunakan XAMPP tadi. Bisa gunakan kursor atas. Kemudian kita ketik kita ingin masuk ke user 1, kita ganti rootnya menjadi nama user kita, menu name saya, lalu coba kemudian kita enter. Kita sudah mencoba user 1, kemudian kita akan mencoba user 2. Pertama kita harus keluar dulu dari user 1, lalu kita gunakan cara pertama dengan mengubah root menjadi user kedua. Menggunakan name saya, nama user yang kedua, dicoba lagi. Kita enter. Nah, berhasil masuk. Kemudian kita lihat database user 2 menggunakan show data base. Bentar. Di sini cuma ada 2 data saja. Lalu karena kita akan berada di user 2, kita harus keluar dulu agar kita bisa menghapus user 1. Kita keluar, lalu kita masuk
cara yang pertama, kita enter. Nah, perintah untuk menghapus yaitu drop. Di sini kita akan menghapus user 1. Berarti kita gunakan perintah drop user, nama user kita, user 1 tadi. Coba. Jangan lupa localhost. Kita enter. Nah, query oke, berarti kita sudah menghapus user 1 dari data MySQL. Kemudian kita lihat pada tabel apakah user 1 sudah terhapus atau belum. Kita gunakan select user, from MySQL, kita enter. Nah, hanya ada user 2, nama user 2 di sini karena user 1 tadi kita sudah hapus. Lalu kita lanjutkan dengan membuat database. Kita lihat database kita dulu. Ada 5 database. Kemudian kita buat database dengan menggunakan perintah create database db name saya, sebenarnya bisa menggunakan name kalian masing-masing. Lalu kita buat enter. Lalu kita show lagi database. Nah, di sini sudah ada database baru yang kita buat. Kemudian kita akan menggunakan database yang kita buat tadi menggunakan perintah use nama database yang kita gunakan tadi. Kita enter. Nah, setelah kita berhasil menggunakannya, kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel dengan perintah create tabel. Di sini ada membuat tabel buku dan tabel katalog. Pertama kita buat tabel buku dulu. Buka kurung, enter. Masukkan data-data. Di sini ada data kode buku dengan tipe char, size 5, koma, enter. Kemudian ada judul dengan tipe varchar, size 40, kemudian penulis dengan tipe yang sama yaitu varchar, size 35, kemudian yang terakhir penerbit dengan tipe varchar, size 35. Di
sini jangan lupa menambahkan tutup kurung di sini untuk yang di sini. Lalu titik koma, enter. Kita ulang dulu ya. Masukkan data-data yang tadi, kode buku, char 5, lalu judul, varchar, judul, varchar, size 40, lalu penulis, tipe varchar, size 35, kemudian penerbit, tipe varchar, size 35. Kita lihat dulu apa ada yang salah. Enter. Nah, berhasil. Lalu setelah membuat tabel buku, kita lanjutkan dengan membuat tabel katalog. Perintahnya sama, create tabel yang tadinya buku kita ganti dengan katalog. Enter. Nah, di sini ada saya buat kode dengan tipe char, size 6, kemudian nama dengan tipe varchar, size 35. Nah, berhasil. Setelah itu kita sudah membuat dua tabel. Kita akan menampilkan tabel yang telah kita buat. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel katalog. Kita akan menampilkan deskripsi dari tabel buku. Kita menggunakan perintah des buku titik koma. Nah, di sini ada kode buku, judul, penulis, penerbit dengan tipe 0K, default, dan extra. Lanjut ke tabel katalog dengan perintah yang sama, des katalog, kita ulang, des katalog. Salah penulisan tadi. Nah, berhasil. Di sini ada filenya kode dan nama, tipe char dan varchar, ada 0K, default, dan extra. Kemudian kita lanjutkan dengan kita mencoba untuk memberikan hak akses dari user 1
kita berikan ke user yang lain dengan perintah grant. Grant ini artinya memberikan akses satu data ke user. Kita lanjutkan grant select on db yang saya masukkan tadi dengan NIM saya. Titik. Itu kita berikan ke user 2. User 2 ya. Coba lagi. Coba lagi. Add localhost titik koma, kita enter. Nah, berhasil. Setelah kita berikan akses, kita bisa keluar dari root ini dengan perintah exit. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke user 2. Ketik exampp, kita ubah root menjadi user 2. Enter. Setelah kita masuk, kita akan show database. Di sini ada nama database yang kita buat tadi. Setelah berhasil kita show database, setelah kita berhasil show, kita akan menggunakan database tersebut. Use db (308). Setelah database change, berarti kita sudah bisa menggunakannya. Kita show database-nya. Lalu kita deskripsikan data yang kita gunakan. Show table, bukan show database tapi show table.
database karena dia banyak. Nah, setelah itu ada buku dan katalog. Terima kasih. Sampai di sini saja pengetahuan saya dan penjelasan saya. Terima kasih.